Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Selamat pagi kami ucapkan. Ya, di sini kami akan mempresentasikan modul 6 dan 7 dari algoritma pemrograman yang kedua, yaitu knapsack problem dan spanning tree. Sebelum kita lanjut, kita akan perkenalkan diri masing-masing. Baik, kenalkan nama saya Muhammad Syamdani dengan NIM akhir 3042. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilyas dengan NIM akhir 3049. Saya sendiri Paulus Aditya Caksono dengan NIM akhir 3052. Di sini kami akan menjelaskan dari knapsack dan knapsack dulu. Knapsack problem dan spanning tree. Ya. Apa sih itu knapsack problem? Jadi algoritma knapsack problem ini sebuah permasalahan optimasi kombinatorial di mana terdapat sebuah knapsack atau tas atau kantong yang memiliki kapasitas terbatas dan bisa dimasukkan beberapa item dengan berat dan nilai tertentu yang ingin mau dimasukkan ke dalam knapsack tersebut. Jadi tujuan knapsack problem ini adalah menentukan kombinasi item yang memaksimalkan nilai total yang dapat dimasukkan ke dalam knapsack tanpa melebihi kapasitasnya. Dan knapsack problem ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, yaitu optimasi produksi, keuangan, transportasi, dan logistik. Terdapat dua jenis knapsack problem, yaitu 0 atau 1. Knapsack problem di mana setiap item hanya dapat dipilih satu kali atau tidak dipilih sama sekali. Dapat dipilih sebagian atau seluruhnya. Oke. Di sini ada algoritma yang kedua yaitu spanning tree atau biasa disebut algoritma Dijkstra kalau nggak salah. Merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari sebuah tree. Jadi layaknya pohon yang bercabang. Di sini akan, tapi sebuah pohon kan pasti akan terhubung dengan batang induknya dari sebuah pohon tersebut dan memiliki cabang masing-masing. Jadi di sini juga diibaratkan di sebuah graf. Graf itu juga banyak sekali dari graf jalan, penjadwalan, dan lain sebagainya yang memiliki seluruh simpul node terhubung. Spanning tree juga dikenal dengan sebutan minimum spanning tree atau MST. Algoritma spanning tree biasanya digunakan dalam masalah optimasi jaringan, seperti perencanaan jaringan telekomunikasi, komputer, dan jaringan transportasi. Spanning tree juga dapat digunakan untuk memodelkan masalah optimasi yang kompleks, seperti masalah jalur terpendek pada graf. Dalam konteks machine learning, algoritma spanning tree juga dapat digunakan menjadi sebagai salah satu teknik untuk melakukan filter selection pada dataset yang besar dan kompleks. Jadi, ada beberapa algoritma yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree. Setidaknya yaitu ada algoritma prim dan algoritma Kruskal. Ya, di sini aku mau nambahin sedikit apa itu algoritma prim. Jadi algoritma prim ini berfokus dengan menambahkan simpul-simpul secara bertahap. Jadi pada setiap langkah algoritma ini memilih tepi yang berbobot terkecil yang terhubung ke simpul yang sudah ada dalam minimum spanning tree ini. Dan algoritma ini berhenti ketika semua simpul dalam graf itu terhubung. Dan yang kedua, algoritma Kruskal. Kruskal ini berfokus mempertimbangkan tepi-tepi dengan bobot terkecil lebih dulu. Jadi pada setiap langkah, algoritma ini memilih tepi terkecil yang tidak membentuk suatu siklus dengan tepi yang udah ada dalam minimum spanning tree ini. Dan algoritma ini berhenti ketika semua simpul dalam graf itu terhubung juga. Ya, kedua algoritma ini menghasilkan minimum spanning tree dengan bobot total minimum dalam graf berbobot yang terhubung.
tetapi dengan pendekatan yang berbeda dalam minimal spanning tree tersebut. Ya, ini jadi source code knapsack yang telah kami buat. Bisa dijelaskan? Oke, di sini saya mau ngejelasin secara singkat ya biar nggak banyak-banyak waktu. Nah, di sini ada sebuah fungsi bernama knapsack dengan parameter bobot, nilai, kapasitas, dan n. Nah, eh n di sini apa deh ya lupa aku. N di sini. Nah, untuk bobot nilai itu berupa sebuah array dan untuk kapasitas itu berupa eh, seberapa berat sih apa itu dah yang ingin dimasukkan ke dalam tas atau ya kapasitas maksimum yang bisa dimasukkan ke dalam tas. Sedangkan untuk n sendiri itu n ini adalah sebuah indeks. Ya, indeks. Nah, oke. Di sini terdapat sebuah base case yang dimana jika n itu sama dengan satu atau kapasitas itu sama dengan jika n itu sama dengan nol atau kapasitas itu sama dengan nol, maka dia akan return 0 dan juga array kosong. Nah, kemudian lanjut ke line kelima yang dimana jika bobot terakhir atau bobot terakhir ini n ini ya 4. Ini bobot indeks terakhir itu lebih dari sama dengan lebih dari kapasitas, maka dia itu akan mengembalikan dia itu akan memanggil ulang knapsack fungsi knapsacknya dengan perbedaan n-nya itu dikurangi satu. Nah, kenapa? Karena jika bobot pada indeks terakhir itu udah lebih dari beratnya itu udah lebih dari kapasitas, maka dia itu kan udah gak apa ya, udah keluar apa ya, udah keluar persyaratan gitu dah gampangnya. Nah, seumpamanya bobot di indeks terakhir tuh 10, sedangkan kapasitas maksimumnya itu 8. Jadinya eh, apa ya? Jadinya langsung loncat aja. Buat apa? Mau masukin barang yang lebih kapasitas. Oke. Lanjut ke line ke-8, line ke-8 kan? Oke. Di line ke-8 ini kita nangkap kita nangkap dua return yaitu pilih pilih nilai dan juga pilih barang. Nah, di sini kita ngelakuin rekursif lagi, tetapi di sini perbedaannya adalah bobot sama nilainya itu sama. Ya, bobot sama nilainya itu pakai array yang sama tadi, kemudian kapasitas tadi itu dikurangi dengan bobot dari indeks yang sudah indeks terakhir yang memenuhi apa itu dah namanya itu dah yang memenuhi yang nggak ngelebihi kapasitas. Nah, Kapasitas. yang nggak ngelebihi kapasitas. Nah, di sini n-nya juga dikurangi satu untuk apa ya indeks selanjutnya atau indeks yang lebih rendah. Terus di sini ada pilih nilai plus sama dengan nilai. Nilai di sini eh, apa ya? Nilai di sini hitung nilainya yang apa ya? Ngelompokin nilai-nilai yang apa ya? Bukan ngelompokin sih. Ini lebih ke ngejumlahin nilai yang ditambahin tadi. Kan tadi kan apa tuh dah? Ada sebuah barang yang dimasukin lagi, nilainya tuh ditambahin dengan barang yang sebelumnya gitu. Nah, setelah itu ada pilih barang ini sama pilih barang, ya pilih barang ini kan array ya. Pilih barang ini array plus n-1. Oh, ini apa ya sudah namanya sudah. Ini aku lupa. Ini maksudnya apa nih? Arraynya.
array keberapanya. Oke. Terus di sini juga di line ke-12 ada nangkep nilai lagi, yaitu lewati nilai sama lewati barang. Nah, di sini kenapa eh, ya di sini bakalan dilewati karena kita itu udah masukin suatu barang ke dalam tas, gampangnya gitu. Nah, di sini kita ngelakuin sebuah pemilihan apa tidak pencocokan apakah pilih nilai itu sama dengan lebih besar dari lewati nilai. Pilih nilai ini apa? Pilih nilai ini nilai yang sebelumnya, ya nilai yang sebelumnya dengan yang nilai yang setelahnya gitu loh. Kan itu kan ada pohon tuh ada dua cabang, ada cabang-cabang. Nah, dari cabang ini tuh di apa dulu namanya itu dah. Dicari yang paling besar yang mana? Cabang A apa cabang B Oke. gitu. Nah, di sini ada kalau mau memanggilnya kita bisa ngelakuin print knapsack rekursif untuk contoh dari apa itu dah untuk contoh dari arraynya itu ngambil dari 2 3 4 5 sama 3 array dengan isi 3 4 5 6 dengan bobotnya itu 8 sedangkan untuk n-nya itu 4. N di sini apa? N di sini adalah banyaknya barang atau banyaknya nilai begitu. Oke. Ah, mungkin bisa next. Nah, outputnya ini 10 1.3. 10 untuk nilainya dan juga array 1,3 itu adalah barang yang terbaik lah gitulah. Pilihan barang yang terbaik. Ya, begitu. Lanjut. Dan juga di sini ada eh untuk pohon rekursifnya mau dijelasin enggak? Ya, Nanti kali ya. nanti. Oke. Ngejelasin program dulu ya. Aku persiapan dulu. Tak cek-cek dulu. Di sini Jelasin dari oke. Di sini ada sebuah fungsi dengan minimum spanning tree dan juga di dalam fungsi tersebut ada sebuah parameter graph. 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 Nah, di sini ada tiga, ada sebuah data, sebuah tiga array set atau list set, bukan list ya, set, set atau set ini nilai yang nggak bisa dirubah. Nah, ada dua deh, ada dua, yaitu set MST. MST ini apa? MST ini minimum spanning tree. Jadi set ini Ya. berguna untuk apa ya namanya itu ya, kayak nyimpen minimum spanning tree-nya atau garis-garisnya itu. Dan juga uh, visite, visite, ya entahlah apa pengucapannya. Gunain buat nyimpen simpul mana nih yang pernah dilalui oleh simpul mana yang pernah dikunjungi. Nah, setelah itu ada ini nih, start node. Start node ini node keberapa atau titik keberapa dimulainya graf tersebut. Titik awal lah, titik acuan lah gitu dah. Nah, lanjut ke line selanjutnya yaitu visite at, at start node itu gunanya untuk apa ya? Shit. Ya itulah. eh kan memilih ini kan udah, iya memilih. pilih Nah, simpul awal itu. nah, ya kan udah milih simpul awal nih. Nah, terus ditambahin ke set visitednya. Nah, kemudian ngelakuin sebuah loop, loop while yang dimana kita itu mencari edge, apa ya namanya itu ya? Kita cari sebuah bobot yang terkecil gitu lah, yang terhubung antar simpul, yang terhubung antar titik. Dan juga dihitungnya itu apa? Dihitungnya itu
yang sudah dikunjungi sebelumnya juga dihitung juga. Ah, terus jika udah ditemuin nih bobot yang paling kecil nih, yang lebih kecil dari edge yang terkecil sebelumnya, maka akan memperbarui. Jadinya ya memperbarui. Setelah itu ngelakuin loop, setelah loop selesai, simpul tujuan dari mid edge, ini kan mid edge nih, mid edge akan ditambahin ke V-side. Dan di mid range itu bakalan ditambahin lagi di add ke MST, set MST. Jadi eh, jadi nilai dari MST ini gak bakalan bisa dirubah-rubah gitu lah. Nah, terus prosesnya tuh bakalan terus nambah di MST sampai jumlah dari simpulnya itu kurang dari satu. Nah, kemudian fungsi ini akan mengembalikan sebuah MSTE, ya, sebuah set MST, begitu. Nah, mungkin selanjutnya ada yang mau menjelasin. Next, Next, masih ada slide lagi. yap. Nah, itu mungkin ada yang mau menjelasin. Ini. Kamu dari mau aku dah. Oke, nanti ada lagi. Oh. Jadi di sini lanjutan dari fungsi yang di atas tadi. Sini juga ada fungsi visualis MST, jadi memvisualisasikan eh, minimum spreading tree tadi. Jadi di sini ada dua parameter yaitu graph dan MST itu sendiri, di mana G sama dengan NX titik graph. Kemudian ketika sampai sini yaitu melakukan for atau looping dengan, jadi kan ada node ya, ada node naik board dan akan dimasukkan ke dalam graph.item. Kemudian G tadi ini, graph tadi ini akan ditambahkan ke node dan akan looping lagi di neckboard ini. Jadi akan selalu mencari graph sesuai minimum spanning tree ya tadi. Oke, next lanjut. Mungkin ada tambahan. Ya, mungkin sedikit tambahan dari saya. Gampangnya fungsi ini adalah Menampilkan. menampilkan sebuah graf yang sudah di minimum spanning tree ini. Nah, gampangnya seperti itu. Oke, lanjut. Ya, jadi di di fungsi ini kita memakai ini library network X ini untuk membuat graf itu. Betul. Ya, Nah, sebenarnya di NXE, di modul apa dah network itu, network X. X. KX, itu sudah ada sebuah metode yang dimana kita itu bisa mencari spanning tree-nya secara langsung gitu. Jadi tidak usah menulis apa ya, ngebuat sebuah algoritma spanning tree aja. Jadi Ya. eh, itu namanya apa ya, lupa aku. Network NX network dot minimum spanning tree, itu nama metodenya. Jadi tinggal dipanggil aja. Tapi ya karena kita tugas ya gak apa-apa lah dibuat. Jadi Ya, jadi intinya di sini memvisualisasikan. Jadi di sini juga ada keterangan misal eh, lebarnya berapa, ketiganya berapa, node size-nya berapa, semua akan difungsikan di sini untuk nantinya akan menjadikan sebuah output dalam bentuk sebuah graf menggunakan library network X tadi. Nah, betul. Lanjut. dan matplotlib ya, matplotlib itu ya. Kalau yang matplotlib itu eh, gunanya buat
kayak apa ya namanya itu ya? Menggambar, ini menggambar juga, gambarin, membuat plot itu, plot Ya. dengan ukuran yang telah ditentukan. Ah, ya betul. Kayak gambar sebuah buat gambar grafnya gitu dah. Mohon maaf kalau nggak terlalu paham ini. Oke, kita next. Oke, di sini terdapat sebuah graf. Di sini ada graf dari titik dari an graf dari titik A sampai I. Sampai ke I. Nah, dan juga di bawahnya itu ada sebuah graf nx. Ini gunanya G sama dengan x, nx dot graph. Ini gunanya apa? Gunanya itu kayak membuat sebuah uh, se- Objek graf kosong. nah, objek graf kosong. Nah, gunanya itu apa? Gunanya itu nanti G ini bisa dipilih ke apanya tuh dah? Ke PLT-nya. PLT-nya ini kan matplotlib kan? plt.matplotlib kalau nggak salah. Ya, Ya, nampilin ke PLT-nya. Nah, mungkin ini bisa di skip aja yang ini langsung ke gimana apanya tuh dah? Nampilannya. oke. Nah, berikut adalah tampilan dari grafnya. Di sini grafnya itu setiap keterhubungan itu terdapat bobot. Contohnya di G ini bobotnya itu adalah 6, 6 dan berapa tuh? 6, 2 dan satunya gak kelihatan, ketutupan. 1. Kan? Oh iya, iya satu. Satu, Iya, satu. G ke H, G ke H. Gak kelihatan, G ke H. Berarti bobotnya itu 6, 1 dan 2. Oke. Nah, untuk ini adalah graf defaultnya. Sedangkan ketika sudah di spanning tree end, udah di melakukan spanning tree, maka akan menghasilkan output seperti slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Mungkin dari teman bisa ada yang ngejelasin. Ini maksudnya kayak pencarian rute. Bukan Iya, rute terdekat sih, maksudnya. Ya mungkin bisa dibilang begitu. Jadi kan sebenarnya kan dari graf semua titik ini banyak jalur. Tapi ketika kita sudah masukkan fungsi tadi yang di minimum spanning tree, sih. Apa nih? Oke, oke. Dari saya sendiri ini seperti mencari jalur yang Terdekat. terpendek dan tersedikit gitu. Bobotnya yang paling sedikit, yang paling minim juga. Jadinya gak bakalan ada apa ya? Setiap host, gampangnya tuh kok hostnya apa ya? Masa in device? Aku mikirnya ke Jarcom. Jadi setiap apa udah? rumah. Setiap dari garisnya itu, jadi garisnya tuh gak bakalan balik lagi gitu loh. Jadi gak bakalan ngelup gitu. Pasti ada ujungnya. Iya, Iya. jadi ada titik titik awal dan ada titik akhir. Nah, itu gampangnya gitu. Jadinya titik awalnya yang awalnya cuma satu, nanti titik akhirnya itu bisa bercabang gitu. Ada di sini, ada di sini, ada di sana gitu. Dan pasti Ya, ini juga lewatin ada jalur yang hubungannya dengan paling. vektor. Nah, betul. Seperti itu penjelasan gampangnya. Jadi kalau semuanya di sini kita semisal ya, titik awalnya itu adalah E. Maka dia itu akan milih dulu 10 sama 9 ini lebih besar mana? Bobotnya itu lebih kok lebih besar, lebih kecil mana? 9. Ya udah ambil jalur yang ke 9, berarti ke D. Setelah itu di titik D ini bakalan dicek lagi apakah 10 10 ini 14 dan 7. Apakah mana nih yang lebih kecil nih bobotnya? 7. Nah, Pasti ngambilnya ketujuh. ya pasti ngambilnya yang ketujuh. Jadinya ya ke C ini dihitung lagi apakah 10, 14, 4
2, 8. Mana nih yang lebih kecil? Oh, 2. Lanjut nih ke sini. Lanjut ke Oke. I. Mungkin untuk singkat waktu, mungkin langsung jelaskan yang tadi, pohon rekursifnya dari knapsack. Ya, boleh. Boleh. Oke. Share screen ya? Atau aku share screen? Sek. Sek ya. Share screen. Oke, share. Oke, gimana? Udah kelihatan belum? Dah. Udah. Oke. Ah, di sini ya, kamu melakukan sebuah visualisasi dari rekursifnya itu seperti apa. Nah, di sini kita ambil awal aja dah. Nah, di sini nih dipanggil nih eh, fungsinya dipanggil dengan parameternya juga yang sesuai dengan contoh tadi. Kemudian dilanjutkan maka akan ngelakuin rekursif seperti berikut. Nah, di sini kenapa kok eh, hasilnya itu 3? Dikarenakan ini kan 3 ini eh, 3 ini kan 3 ini kan bobot, kapasitas, kapasitas dan juga nilai dari n akhirnya, n-1 atau indeks ketika udah ada satu barang dimasukin ke dalam tas. Ya, mungkin seperti itu gampangnya. Atau ya, seperti itulah. Nah, setelah itu lanjut. Ini kenapa kok si 3? Karena bobot ini kan 8 kan awalnya kan ya. Setelah itu 8 ini dikurangi 6. Nah, kenapa dikurangi 6? Si bobot ini ada di array kedua kan? Array ke satu, deng. Iya, array ke satu. Jadi ini 8 dikurangi 5. Hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Hasilnya dari sini nih. Dari ini. Dari sini. Dari kursif yang ini. 8 kurang 5, 3. Nah, 3, n-1, 4. Nah, setelah itu lanjut. Setelah itu lanjut 3,2. Nah, kenapa di sini 3,2? Karena di sini kan kapasitasnya ini udah udah 3, sedang bobotnya ini udah 4. Artinya dia bakalan return lagi, udah manggil lagi yang ada di sini. Nah, setelah itu rekursif lagi. Di sini nih udah 0 nih. Karena udah 0, ya udah balik lagi nge-return eh, base case-nya ini. 0. Oke. 0 Nah, dan 6. Gitu. Lanjut, setelah lanjut. itu lanjut lagi nge-rekursif lagi nih. Di sini manggil yang array ke satu. Ya array ke satu dipanggil. Setelah itu dicek di sini ada ini Oke. pasti bakalan return 0. Ini juga ini pasti bakalan return 0. Terus ada 3. Nah, 3 di sini dapatnya dari eh, nilai apa ya? Poin nilai yang paling tinggi yang diterima 3 jadinya yang diambil. Kenapa 3? Karena di sini indeksnya ada di 1. Iya. Oke, Jadi lanjut. inti dari Itu rekursif bakal kan pasti akan mengulang-ulang terus. ya seperti itu. Jadi kelanjutannya tuh bakalan jadi kayak gini. Panjang. Waduh. Nah, seperti ini. Dan output akhirnya 10,3. 10, array 1,3. Ya, seperti itulah. Mau dijelasin tapi wow. Ya terbatas. intinya kan kita sudah pernah membahas rekursif. Intinya rekursif ya pasti akan begini. Akan mengulang Nah, terus mencari nilai yang jadi baik. mungkin cukup dari saya. Oke, cukup, cukup, cukup. Oke, jadi inilah presentasi kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya
Kami minta maaf dan terima kasih.